Halo buat semuanya. Dalam pembahasan kali ini ialah bagaimana teman-teman ketika mau pengajuan ya, pengajuan untuk instruktur. Pengajuan instruktur atau teman-teman nih ceritanya teman-teman ini mau buat LKP nih. Ketika teman-teman mau buat LKP, tentu harus ada instrukturnya dong gitu ya. Sebagai salah satu syarat ketika di pengajuan ke dinas, itu harus ada instrukturnya. Nah, instrukturnya ini yang kualifikasinya bagus, ya ini salah satu catatan ya. Ya minimal kan misalkan satu lulusannya bisa SMA. Ya syukur-syukur dia D3 atau apa S1 atau S2 ya. Nah, dan ada tambahan. Tambahannya apa? Harus sertifikasi BNSP gitu ya. Itu lebih bagusnya tuh seperti itu gitu. Memang pada saat pengajuan yang penting ada sertifikat CI ya, sertifikat instruktur misalkan dari lembaga lain. Jadi istilahnya alumni lah gitu ya, alumni bisa nasional atau misalkan kayak saya itu lulusan dari waktu itu ya, dari apa tuh namanya Rumah Hipnotis Indonesia gitu ya. Nah, itu kita tuh sudah ada instruktur gitu bahwa saya itu ngajar hipnotis dan ada sertifikatnya. Nah, kemudian kalau misalkan lulusan kami yang ingin mendirikan, misalkan satu contohnya pernah belajar di kita, misalkan, nah, misalkan instrukturnya dari LKP kita gitu ya, bahwa bahwa sudah pernah menyandang menjadi instruktur itu atau di lembaga-lembaga lain misalkan internasional atau nasional. Nah, apalagi ditambahi dengan BNSP. Nah, LKP ILSA uh, kini sudah menjadi tempat uji kompetensi yang dimana sekarang itu sudah mempunyai 14 kompetensi dan nanti akan dinaikkan lagi menjadi banyak kompetensinya. Jadi nanti kita akan mungkin sekitar 40 atau 50 skema yang kita garap. Karena nanti kita akan membidik yaitu digital marketing. Nah, apa saja? Nah, teman-teman, nah barangkali nih teman-teman mau mengikuti ya, mau mengikuti BNSP karena kalau teman-teman misalkan jadi instruktur, misalkan ngajar ke instansi, ngajar ke BUMN, ya biasanya ditanyain sertifikat instrukturnya gitu ya, yang dari BNSP gitu. Kita ada yang level 3, level 4, level 5 sampai level 6 gitu. Nah, kita cek, kita lihat ya. Nah, saya ulah rangkum ya di sini. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, jadi eh, LKP Elisa ini ya, LKP Indonesia Life Skill Academy ini sudah resmi menjadi tempat uji kompetensi dan sudah bisa dilakukan online. Ini adalah capture atau screenshot dari waktu kami melakukan pengenalan kepada instruktur-instruktur kami yang tersebar gitu ya di beberapa kota, partner-partner kami yang bila mana ingin melakukan sertifikasi BNSP gitu. Nah, apalagi teman-teman kalau misalkan membidik kayak misalkan bantuan PKW, PKK gitu. Ini nanti sangat berguna sekali untuk pengajuan tersebut karena ya minimal teman-teman harus punya sertifikasi tersebut ya. Nah, ini kita menjadi TUK ya, TUK penyelenggara sertifikasi BNSP RI. Nah, dan ini adalah player-playernya ya, dan ini yang terdekat. Ini yang terdekat nih ya. Ini yang terdekat ya. Instruktur level 4 nih, pelatihan sertifikasi, ini full online. Tanggal 10, 12, 15 nih. Ini cocok banget nih ya buat teman-teman, apalagi yang jauh dan ini harganya antara 2.500.000 dan sudah kesempatan buat teman-teman yang belum punya ya, belum punya sandaran lembaga kursus bisa menjadi instruktur di bagian kami
gitu ya. Jadi teman-teman mau ngajar apa sesuai kompetensinya. Karena kami cukup banyak ya ininya apa tuh jalurnya. Itu mulai dari sains, teknologi, juga komputer, juga terapi empiris, terapi komplementer. Gitu. Ini persyaratannya ada D3, pengalaman 5 tahun di bidang. Jadi maksudnya ini atau gitu ya. Kalau misalkan nggak D3, misalkan 5 tahun gitu ya. Misalkan SMA gitu kan. Tapi minimal 5 tahun itu kalian di bidangnya. Atau teman-teman bisa ngambil yang level 3-nya bisa ya. Gitu. Kalau misalkan belum 5 tahun. Gitu ya. Nih. Jadi nanti dapat juga sertifikat training of trainer dari LKP ILSA. Terus uji kompetensinya oleh LSP ya, LSP langsung yaitu dari Mapelkindo. Nah, teman-teman bisa di sini ya, dicek di https SID TUK LKP ILSA, tinggal daftar di nomor ininya. Nah, jadi apa saja sih ya di 14 skemanya itu? 14 skemanya itu kita klik aja dari sini ya. Dari sini nih. Nah, jadi yang pertama itu adalah penyusunan modul pelatihan kerja. Nah, jadi yang teman-teman yang suka menyusun modul, membuat buku gitu, itu bisa juga ya ini ya, menyusun modul seperti ini. Ini ada nih ya. Nah, nih. Jadi teman-teman, dan nanti kita ada grupnya ya, kalau misalkan teman-teman mau join, kita sematkan di grup. Terus ini untuk direkomendasikan untuk guru, dosen, trainer, instruktur LKP, LPK, trainer, motivasi, HRD, dan lain-lain. Ini sangat dibutuhkan ya. Terus juga ada nih ya, pelaksanaan program pelatihan jarak jauh. Nah, satu contohnya teman-teman misalkan sering ngajar online nih, misalkan Zoom, terus apa ya namanya e-course ya. Ini juga harusnya wajib gitu ya punya ini untuk pelaksanaan jarak jauh tuh. Nih, nah jadi ini mulai 1 hari ya, ini pelatihan sertifikasi pelatihan gitu. Ini kita pakai ISA. Ini sama ya seperti ini dari Mapelkindo di sini ya. Nah, ini minimal SMA ya. Ini mempunyai pengalaman kerja di bidang pelaksanaan program pelatihan jarak jauh minimal 3 tahun. Nah, ini kan SMA sederajat. Tuh. Nih ya. Terus ada lagi staf administrasi. Ini staf administrasi itu minimal SLTA ya, SMA. Nih ya. Ya, staf administrasi. Tuh. Terus ada lagi untuk harga-harganya ini ya di bawah ya. Nah, ini untuk track ini ya di bulan Maret di bulan Februari ya, di Februari tahun 2025. Kalau misalkan tahun depan ya kita belum tahu ya, harus update harga lagi ya. Nah, terus ini perencanaan penyajian materi. Nah, ini skemanya ya, skemanya. Gitu ya, persyaratannya ini nih. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek juga di websitenya ini ya. Terus ini ada pembimbing pemagangan. Ini ada juga ya 9 unit kompetensi. Gitu. Terus ini jenjang kualifikasi 3 kelompok tenaga pelatihan. Nah, misalkan teman-teman itu di satu buah perusahaan sering melakukan ada kelompok pelatihan gitu ya, membimbing gitu ya, seperti HRD atau bagian-bagian ya instrukturnya, konsultannya atau apanya gitu kan, sering melakukan rapat-rapat. Nah, ini bisa gitu ya. Nah, ini pelatihan di tempat kerja. Nah, biasanya yang di tempat kerja itu yang suka melakukan pelatihan pelatihan itu ya harusnya disertifikasi seperti ini ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini skemanya ya, ada 9 unit kompetensi. Terus ini ada jenjang kualifikasi 5 kelompok tenaga pelatihan. Nih, juga ini ada ya, 32 kompetensi. Nah, ini minimal ini S1 atau sederajat. Nah, ini teman-teman bisa dibaca-baca ya sini. Nanti ada di website ini ya, udah kita update. Ini sertifikasi K3, portofolio, ini banyak banget ya. Ininya ya. 32 unit kompetensi jenjang kelompok tenaga pelatihan. Ini karena sangat penting ya teman-teman. Itu. Terus ini sebagai manajer pelatih dan
kursus. Nah, saya sendiri sudah ngambil ini ya, karena saya juga mengurus beberapa lembaga ya, mulai dari CP, terus apa tuh namanya perkumpulan, organisasi, asosiasi, terus juga lembaga kursus, terus yayasan. Nah, otomatis saya mengsertifikasi di okupasi manajer lembaga pelatihan kursus sebagai pengelola. Gitu ya, sebagai pengelola. Nah, di mana rekomendasi pimpinan itu pengurus pelatihan, kursus, atau lembaga diklat. Itu pimpinannya ya, pimpinannya atau pengurusnya. Gitu. Kebetulan kan saya sebagai pengurus gitu ya di sini nih. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman, kalau saya misalkan sudah punya sertifikat ini, terus saya ingin ngelamar ke satu buah perusahaan. Nah, ini diterimanya mudah gitu ya sebagai apa tuh namanya pengurus atau pimpinan di satu buah lembaga karena sudah ada ininya, udah ada sertifikasi BNSP-nya gitu. Terus pelatihan sertifikasi instruktur master. Nah, ini ya. Ini apa tuh namanya? Instruktur master. Nah, ini loncatan dari apa tuh namanya? Di atas dari level 6. Apa tuh level 6 ya, level 4, level 5 gitu ya. Terus ada instruktur junior. Nah, ini okupasi instruktur. Nah, yang kita tawarkan ini ya. Instruktur ini yang nanti kita iklankan instruktur ini ya, okupasi instruktur. Jadi kan ada instruktur itu ada instruktur junior, ada instruktur. Nah, ini ya, ada senior nih. Ini ya, teman-teman. Nah, ada juga pengajar vokasi. Nah, ini juga bisa ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang sebagai pengajar vokasi, siapa saja ini, guru SMK, dosen diploma, nah, politeknik. Nah, ini ya. Ini penting banget ya, teman-teman. Nah, terus ini asisten instruktur. Nah, ini level 3 nih asisten instruktur ya. Nah, ini habis ya. Oke, teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentu ketika kita mau ya apa tuh namanya membuat satu buah lembaga kursus, kita harus bisa mengsertifikasi diri di mana harus memantaskan ya, harus memantaskan dan kita harus ya diakui lah ibarat kita gini. Kita nih punya bisa berkendara, tapi kita belum punya SIM, belum diakui gitu kan, kayak gitu. Kita belum mendapatkan surat secara sahnya gitu ya. Nah, dengan BNSP ini teman-teman akan lebih leluasa ketika nanti seorang instruktur atau guru vokasi atau apa yang saya sebutkan tadi itu bisa teman-teman nanti untuk keperluan membuat persyaratan membuat LKP gitu ya atau ngajar di berbagai instansi gitu ya. Nah, berurusan dengan pemerintah gitu kan. Ini sangat penting dan itu menaikkan branding teman-teman sebagai instruktur BNSP. Ya, Badan Sertifikasi Profesi ya. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman dan kita akan kembali lagi. Dan jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung aja join di grup, ngobrol di sana dan kita pasti akan balas dan respon ya buat teman-teman. Dan teman-teman kalau mau daftar langsung saja ya diklik, nanti kan kita akan dikelompokkan mau itu nanti ada di Aceh, ada di Sumatera, di mana bisa karena kita sudah bisa online. Kita sudah bisa online ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan nanti.